Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia. Kita kembali bisa mengawali hari ini dengan rangkaian aktivitas kebaikan. Semoga ini menjadi bentuk kesyukuran kita atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu memanfaatkan kesempatan dan potensi yang diberikan untuk terus bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesyukuran yang kita tujukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan jaminan kenikmatan-kenikmatan yang lain di hari-hari kita ke depan sampai nanti dalam kehidupan akhirat. Amin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa hari ini kita tahu bahwa hari ini kita berada di hari ke-17 bulan Agustus, di mana pada tanggal dan bulan yang sama 80 tahun yang lalu Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah cukup lama berada di bawah penjajahan bangsa asing. Penjajahan satu bangsa atas bangsa yang lain, kalau kita baca di dalam fakta-fakta sejarah, dia merupakan bagian dari fakta yang terus selalu terjadi dalam kehidupan umat manusia di muka bumi. Bukan hanya dialami oleh bangsa kita, tapi bangsa-bangsa yang lain juga mengalami penjajahan. Bahkan dalam rentang sejarah kemanusiaan yang cukup panjang, yang namanya penjajahan selalu ada di atas muka bumi ini. Justru itulah kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu tugas utama para nabi dan rasul adalah membebaskan umat manusia dari penjajahan antar sesama manusia, baik oleh sesama anak bangsa, apalagi dilakukan oleh bangsa yang lain. Bangsa yang merasa lebih kuat masuk ke suatu negeri, berusaha untuk menguasai aset yang ada di wilayah tersebut,
menghinakan orang-orang yang berada di tempat itu, lalu merusak tatanan kehidupan mereka. Begitulah inti dari penjajahan yang terjadi di muka bumi. Karena itu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan sebuah kasus ketika Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis agar tunduk kepadanya. Ratu Bilqis memahami apa yang dikirimkan oleh Nabi Sulaiman merupakan bentuk penjajahan. Dalam surat An-Naml ayat 34 Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan pernyataan Bilqis tersebut. Qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Atau Bilqis adalah seorang ratu yang bijaksana, tidak sebagaimana penguasa-penguasa yang lain. Dia selalu mengajak musyawarah orang-orang yang ada di bawahnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan negerinya. Sehingga ketika Sulaiman mengirimkan surat mengajaknya untuk tunduk, dia mengajak orang-orang besarnya dengan mengatakan sesungguhnya raja-raja yang ada, penguasa-penguasa yang ada di muka bumi, kalau mereka masuk ke satu negeri, mereka pasti akan melakukan kerusakan di negeri itu dan menjadikan orang-orang yang mulia di tempat tersebut menjadi hina. Dan seperti itulah persepsiku terhadap Sulaiman. Apa yang dipersepsikan oleh Ratu Bilqis merupakan sesuatu yang wajar, karena begitulah fenomena penjajahan yang ada di muka bumi. Walaupun Bilqis dalam kasus ini salah, karena Sulaiman hadir bukan sebagai penjajah, tapi justru sebagai pembebas. Karena dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada umat manusia yang menghambakan diri, yang tunduk bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena burung hudhud menangkap bahwa Bilqis dan orang-orang yang dipimpinnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka informasi disampaikan kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman kemudian mengirimkan surat mengajak Bilqis untuk tunduk bersama-sama dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa salah satu tugas utama Nabi dan Rasul adalah mengajak umat manusia jangan sampai terjajah oleh bangsa yang lain, terjajah oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah, membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia untuk menghambakan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga cukup banyak di dalam ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul dalam membebaskan umat manusia dari berbagai bentuk penjajahan antar sesama, supaya hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ambil contoh peristiwa terbesar dan banyak sekali direkam di dalam ayat Al-Quran adalah peristiwa penjajahan Fir'aun terhadap Bani Israel, terutama menjelang diutusnya Nabi Musa alaihissalam. Karena Fir'aun itu merupakan nama untuk raja-raja Mesir kuno, dan tidak semua perjalanan kerajaan Fir'aun itu dalam kondisi buruk dan merusak. Karena kalau dalam sejarah ada 170 raja, 170 Fir'aun. Cuman yang direkam di dalam ayat Al-Quran adalah Fir'aun yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam, yang banyak diabadikan kekejamannya, keangkuhannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan dia memang bangsa yang masuk ke Mesir kemudian melakukan penjajahan di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kisah Fir'aun dan pembebasan yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya kita bisa temukan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penjajahan Fir'aun terhadap Bani Israel dan upaya Musa alaihissalam untuk membebaskan. Ada dalam surat Hud, surat Az-Zumar, dan juga beberapa surat-surat yang lainnya. Di antara ayat yang menarik untuk kita cermati sebagai bentuk refleksi kita atas kemerdekaan bangsa Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan telah kami utus Musa dengan ayat-ayat kami agar dia mengeluarkan kaumnya dari kedaliman menuju cahaya. Dan para ulama tafsir menafsirkan tugas Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari kedaliman menuju cahaya, itu ditafsirkan kedaliman adalah kesyirikan dan kebodohan, dan cahaya adalah pengetahuan dan tauhidullah. Sehingga menjadi tugas utama Nabi Musa alaihissalam, di mana dia adalah bagian dari Bani Israel yang jauh sebelum kelahiran Nabi Musa, nenek moyangnya sudah dijajah oleh Fir'aun. Sampai kemudian Musa diutus untuk membebaskan kaumnya dari Fir'aun, kaumnya pun tidak percaya. Tidak mungkin kamu bisa melakukan perlawanan terhadap Fir'aun. Jauh sebelum kamu lahir,
kondisi kita sudah seperti ini. Dan sampai hari ini juga sama. Pernyataan ini bisa kita jadikan sebagai catatan bahwa bangsa yang terlalu lama dijajah itu dia kehilangan semangat untuk bangkit dan cenderung untuk menerima kondisi yang ada. Dan persepsi seperti ini harus kita akui masih cukup banyak kita rasakan dan kita alami di negeri ini. Bahwa kita merasa bangsa yang lemah, tidak bisa berbuat apapun karena terlalu lama berada dalam penjajahan. Begitu pula kaum Nabi Musa alaihissalam atau Bani Israel, saat Nabi Musa mengajak mereka untuk bangkit melawan kezaliman dan kekejaman Firaun, kaumnya pun merasa sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Nabi Musa alaihissalam terus berjuang dan berjuang sampai pada akhirnya kemudian Allah berikan kemenangan. Dan kemenangan yang mampu diraih oleh Bani Israel tidak pernah lepas dari kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini pula yang harus kita catat dalam proses upaya memerdekakan bangsa ini dari kaum penjajah. Kita bisa baca sejarah perjuangan para pahlawan kita bahwa penjajah sangat sulit sekali diusir dari wilayah Nusantara ini, kecuali setelah para ulama memproklamirkan adanya jihad. Ketika mereka bermusyawarah kemudian mengeluarkan resolusi jihad bahwa melawan penjajah adalah jihad, mati dalam perlawanan ini adalah mati syahid dan dijamin masuk surga. Karena keimanan yang kuat itulah kemudian semangat umat ini, semangat bangsa ini bisa bangkit dikelola oleh para ulama, kemudian siap untuk berjuang mengusir penjajah dengan seluruh potensi yang mereka miliki. Dalam bentuk yang lebih luas, semangat ini menjadi hal terpenting dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya penting pada saat kita masih dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain, tapi perjuangan harus selalu kita tunjukkan agar kehidupan kita ini berjalan secara baik. Bahkan setelah penjajah itu hengkang dari wilayah Nusantara ini, ketika semangat perjuangan itu tidak lagi dimiliki oleh bangsa ini sebagaimana dulu dimiliki oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan, maka tidak mustahil penjajahan itu kembali terjadi. Ketika bangsa ini tidak siap untuk bangkit, mengatur kehidupan mereka dengan aturan yang benar, bukan aturan yang memberikan keberuntungan untuk pribadi maupun kelompok, maka penjajahan akan tetap terjadi. Kalau tadi kata kuncinya penjajahan itu adalah penguasaan atas aset satu negeri yang tidak dimanfaatkan secara baik untuk orang-orang yang ada di negeri itu, maka sebenarnya saat ini setelah negeri ini diproklamirkan kemerdekaannya 80 tahun sudah, kondisinya
belum bisa kita katakan berubah. Karena aset yang ada di negeri ini tetap dikuasai oleh beberapa orang dan bukan untuk dipakai mensejahterakan rakyat Indonesia. Kondisi ini tentu harus menjadi refleksi kita di dalam memperingati kemerdekaan negeri ini. Bagaimana kita kembali bangkit memiliki semangat perjuangan. Karena keinginan kita untuk merdeka ini tidak lain adalah agar kita berkuasa penuh menggunakan potensi yang ada di negeri ini untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemarin di hari Jumat, Bapak Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya dan menegaskan bahwa kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan dan penderitaan. Dan bahkan beliau lebih lanjut menyatakan, kalau rakyat tidak sejahtera, maka kita gagal menjadi negara merdeka. Tentu pernyataan ini pernyataan yang benar. Akan tetapi persoalannya adalah apakah kemudian ada semangat untuk betul-betul menunjukkan kita adalah bangsa yang merdeka, lalu menggunakan potensi dan aset kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga mereka tidak lagi berada dalam penderitaan. Ini poin penting yang harus menjadi refleksi kemerdekaan kita. Karena kalau kita perhatikan, semangat kita untuk memperingati hari kemerdekaan seringkali tidak melahirkan semangat perjuangan atau mengisi kemerdekaan ini secara benar sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang merdeka. Secara umum masih cukup kuat kita bisa menilai bahwa acara-acara kemeriahan memperingati hari kemerdekaan lebih cenderung kita justru mengingat kembali masa-masa penjajahan yang sulit. Kita ambil contoh misalnya lomba balap lari karung misalnya, panjat pinang misalnya. Apakah kita sebenarnya ingin mengajarkan perjuangan atau justru ingin mengenang bagaimana sulitnya penjajahan, hidup di bawah penjajahan, kemudian terus kita mengabadikan itu? Ini persoalan yang perlu untuk kita cermati supaya kemerdekaan yang dicita-citakan oleh para pejuang bangsa ini, yang kemudian berhasil 80 tahun yang lalu, betul-betul kita maknai secara benar, lalu kita merasa perlu untuk melanjutkan perjuangan mereka, merealisasikan cita-cita kemerdekaan mereka, yaitu terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keadilan dan kemakmuran. Jemaah sekalian rahimakumullah,
Dalam kisah perjuangan Nabi Musa melawan kezaliman Fir'aun, di ayat yang sama tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatan likulli sabarin syakur. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tugas Musa adalah mengeluarkan Bani Israel dari kezaliman menuju cahaya, kemudian berhasil, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kekuatannya, sehingga Bani Israel kemudian merdeka dan bisa mengatur kehidupan mereka sendiri dengan bebas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa dzakirhu bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mengingatkan Bani Israel tentang kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel atas penjajahan Fir'aun. Dan ini pula yang bisa kita jadikan sebagai landasan bahwa mengingat hari-hari besar itu penting. Kalau kita kemudian mampu menjadikan peringatan tersebut membuat semangat kita terjaga, memahami kondisi yang ada ini secara benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu, mengingatkan tentang hari di mana Musa dan Bani Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaan Fir'aun. Itu membuat Bani Israel harus merasa perlu bahwa hari itu adalah hari besar, dan mereka harus sadar kekuatan yang membuat mereka bisa lepas dari penjajahan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita memperingati kemerdekaan bangsa ini, kita juga tetap harus ingat teks yang dibuat dalam proklamasi bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama persis sebagaimana apa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel sehingga mereka bisa terlepas dari penjajahan Fir'aun. Bukan karena kekuatan kemanusiaan kita, walaupun itu hal yang pasti, karena Allah sudah menitipkan kekuatan kepada kita, maka kekuatan itu harus dipakai semaksimal mungkin untuk bisa membebaskan kehidupan kita dari penjajahan dan bangkit untuk bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks kita orang-orang yang beragama, kemerdekaan yang sesungguhnya sebagaimana dijelaskan oleh kalangan para ulama, al-ubudiyatu lillahi hiya haqiqatul hurriyah, bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah merdekanya hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia belum menghambakan diri kepada Allah, belum bergantung sepenuhnya kepada Allah, manusia belum dianggap sebagai manusia yang merdeka.
Bahkan lebih jauh, faman lam yata'abbad lillah kana 'abidan li ghairi. Sudah menjadi sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Kalau manusia itu tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menghamba kepada selain Allah. Karena penghambaan itu sudah menjadi bagian dari kemanusiaan kita. Sehingga ulama menegaskan kalau manusia tidak menghambakan diri kepada Allah, dia pasti akan menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu manusia atau menghambakan diri terhadap dirinya sendiri atau terhadap hawa nafsunya sendiri dan bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting menjadi catatan kita, karena bisa jadi kita lepas dari penjajahan bangsa lain. Bisa jadi kita lepas dari penjajahan antar sesama manusia, tapi kita belum lepas dari penjajahan hawa nafsu kita, sehingga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berjalan secara benar. Kalau kita rujuk kepada sejumlah hadis, kita akan menemukan istilah penghambaan digunakan oleh Rasulullah SAW bukan hanya antar sesama manusia, tapi juga penghambaan manusia terhadap hawa nafsunya. Dan ini sisi yang paling personal bagi kita. Sebelum berbicara bahwa kita dijajah oleh siapa, kita perlu untuk menyadari apakah kita dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri atau tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis memberikan catatan penting kepada kita. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Dalam hadis ini bisa kita terjemahkan, celakalah manusia yang menghambakan diri kepada dinar, yang menghambakan diri kepada dirham. Dinar dan dirham adalah mata uang, yang bisa kita terjemahkan sekarang yang harta kekayaan itu. Menghambakan diri, kalau para ulama menafsirkan khomisah atau khomilah, itu pakaian-pakaian yang mahal, fasilitas duniawi, baik itu bentuknya uang maupun pakaian fasilitas. Kalau kita jadikan semua itu sebagai tujuan dalam hidup kita, sebenarnya kita telah menghambakan diri terhadap hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak sadar telah melepaskan diri dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih lanjut Rasul menyatakan, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Orang-orang yang persepsi hidupnya seperti ini, kalau dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia merasa puas. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia dalam keadaan marah, tidak bisa menikmati hidup ini. Rasulullah SAW menyatakan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Celaka ketika dia menganggap bahwa hidup ini untuk mengejar
keinginan-keinginan terhadap fasilitas dunia, lalu melepaskan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan pernyataan yang sangat tegas, perlu menjadi bahan refleksi kita di dalam memperingati kemerdekaan bangsa dan negara ini. Beliau menyatakan, harabu minar riki alladhi khuliqu lahu fabulu birikin nafsi wa syaitan. Banyak manusia lari dari penghambaan kepada Allah, padahal mereka diciptakan untuk itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka tunduk beribadah kepadaku. Sehingga tujuan utama penciptaan kita ada agar kita menjadi hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah, tunduk terhadap peraturan Allah. Ketika manusia lari dari tugas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu menjadi tujuan penciptaan mereka, fabulu birikin nafsi wasyaitan, maka mereka akan mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Mereka menghambakan terhadap nafsu dan terhadap syaitan. Ini yang tadi dinyatakan sebelumnya, bahwa manusia pasti akan menghamba. Kalau bukan menghamba kepada Allah, pasti menghamba kepada selain Allah. Sehingga ketika hidup kita ini tidak kita dedikasikan sebagai bentuk ketundukan kita kepada Allah yang menciptakan kita, memberikan fasilitas hidup kepada kita, maka Allah akan turunkan adab, sehingga kita justru menghamba terhadap nafsu dan menghamba terhadap setan. Dan ini justru akan membuat kita celaka dalam kehidupan dunia dan celaka dalam kehidupan akhirat. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim menyatakan, wa ibadatur rahman ghayatu hubbihi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak kecintaan kepada Allah. Ma'adulli abidihi huma kutban, ketika kecintaan itu disertai dengan ketundukan hati yang penuh kepada aturan Allah, maka ini akan menjadi poros utama dalam kehidupan kita. Mencintai Allah, kemudian tunduk menjalankan perintah Allah. Dua hal yang menjadi poros utama ibadah kita. Wa alaihi ma falakul ibadati dairun madar hatta qamat al-kutbani. Sehingga kalau dua hal ini tidak berjalan, maka ketundukan kita kepada Allah tidak memiliki makna. Sehingga dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui kehinaan kita di hadapan Allah dan keterikatan kita mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi tugas utama setiap kita. Wa madaruhu bil amri amru rasulihi la bil hawa wa nafsi wa syaitan. Sehingga melaksanakan agama ini adalah melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu dan godaan-godaan setan. Ketika di dalam menjalani hidup ini kita mampu menunjukkan
ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menjadi hamba yang merdeka. Aturan yang kita jalani adalah aturan yang benar dan menjamin kebahagiaan bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang sementara ini menjadi catatan penting agar kita bisa membangun persepsi bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak ada artinya kalau tidak membuat kita merasa bebas untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merdeka itu bukan hanya kita ini bebas dari kekuasaan bangsa asing, tapi merdeka itu juga bertanggung jawab. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang menyadari tanggung jawab dirinya di dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan bangsa ini nampaknya masih perlu untuk serius berjuang. Karena walaupun kita merdeka, ternyata kan aturan-aturan yang dijalankan di negara ini aturan penjajah. Ternyata kita belum bisa melahirkan aturan-aturan yang betul-betul adil dan mensejahterakan rakyat. Ini yang kemudian perlu untuk kita sadari. Ternyata setelah kita bebas dari penjajah, kita tidak benar-benar bebas. Karena kita ternyata belum memiliki kesiapan untuk mengatur dan bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki sendiri. Sehingga sejumlah aturan yang dipakai di negeri ini justru aturan yang merujuk kepada aturan-aturan penjajah dulu. Sehingga bisa jadi kita dianggap merdeka, tapi substansi kemerdekaan kita juga belum berjalan secara baik karena kita belum siap untuk bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggunakannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu menjadi perenungan kita bersama supaya di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak salah di dalam menentukan sikap. Bahkan dalam konteks memperingati kemerdekaan, kita tidak hanya menangkap sisi hura-huranya, sisi seru-seruannya, sisi senang-senangnya terbebas dari penjajah, tapi bagaimana peringatan itu mampu memunculkan semangat perjuangan, karena tanpa perjuangan bangsa ini tetap akan berada dalam penjajahan. Kalaupun bentuknya tidak dalam bentuk penjajahan bangsa asing, bisa jadi penjajahan oleh bangsa sendiri. Bisa jadi substansi dari penjajahan belum lepas dari diri kita karena aset yang diberikan oleh Allah di wilayah Nusantara ini belum betul-betul dimiliki dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentu tugas kita bersama untuk bisa membangkitkan semangat itu, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk bisa membangkitkan semangat perubahan itu kecuali kita menjadikan aturan-aturan Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai kunci kesuksesan. Kita yakin ketika kita mampu menegakkan pilar-pilar agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, maka bangsa ini tidak akan bisa bangkit sebagai bangsa yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Paling tidak ada 4 pilar yang harus kita jaga tetap tegak dan kokoh. Yang pertama adalah mendirikan sholat sebagai
bukti terjaganya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan zakat sebagai bukti kepedulian kita terhadap sesama manusia, lalu gerakan amar ma'ruf, mengajak dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, kemudian yang keempat adalah gerakan nahi mungkar, bagaimana kita bekerja sama menghentikan perilaku-perilaku kemaksiatan dan pelanggaran, sehingga kalau 4 pilar ini tegak berdiri dengan baik dalam kehidupan kita, maka bangsa ini akan bisa berubah menjadi bangsa yang kuat dan tidak lagi dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain atau oleh pihak-pihak yang ingin menguasai kekayaan negeri ini untuk kepentingan mereka sendiri atau kelompok. Demikian catatan-catatan penting yang perlu kita munculkan dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-80, yang ternyata kondisinya belum banyak yang berubah dan semuanya menunggu kesiapan kita untuk melanjutkan perjuangan para pejuang-pejuang yang dulu betul-betul menggunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk meraih kemerdekaan. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya silakan kalau ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.